Assalamualaikum sahabat kuliner. Saat ini saya bersama ibu-ibu yang semangat sekali berada di markas NCC, tempat kursus Natural Cooking Club. Nah, hari ini kelasnya adalah siomay Bandung dan batagor. Tidak terasa, siomay Bandung dan batagor menjadi makanan yang tidak pakai waktu. Ada dimakan pagi oke, dimakan siang oke, dimakan malam juga oke, dimakan di antara waktu pagi dan siang juga oke, dimakan di antara waktu makan siang dan sore oke, dimakan malam juga oke, gitu. Sehingga dijadikan salah satu varian bisnis ini sangat cocok gitu. Karena anytime orang pengen ngemil siomay, pengen makan siomay, pengen bersama arisan teman-teman atau ibu-ibu, siomay dan batagor selalu hadir dan cocok. Termasuk juga untuk sajian catering gitu ya, selalu antri panjang di bagian siomay dan batagor. Kenapa kita tidak lakukan bisnisnya gitu? Karena cara membuatnya sangat mudah. Nah, kali ini nanti saya akan buat bersama dengan para siswa kursus di Natural Cooking Club. Bahannya adalah daging ikan tenggiri halus ya, jadi dagingnya saja. Bunda mau tanya, untuk ikan tenggirinya apakah sudah dihaluskan atau mentahan? Sudah halus. Berarti bukan yang mentah ya? Enggak. Jadi kalau misalnya, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi 500 gram daging ikan tenggiri halus. Kalau kita hitung harga jual dari 1 ekor ikan tenggiri itu bisa susut separuhnya. Ikan tenggiri sekilo, diambil dagingnya saja, dibuang kepalanya, insang, sirip, tulang, ekor, semua didapat daging yang bersih, itu susut bisa separuhnya. Jadi hati-hati ketika menghitung harga jual ya. Oke ya. Nah, apakah harus ikan tenggiri? Enggak juga sih, bisa saja pakai ikan gabus atau ikan belida atau ikan jenis lain, tergantung dari tingkat kekenyalannya ikan itu. Tapi kalau judulnya siomay Bandung, itu ya tenggiri. Kemudian ada bumbunya, ini bawang merah dan bawang putih. Lalu ini adalah campuran gula garam, kemudian lada halus dan kaldu bubuk. Atau kaldu lainnya boleh, itu boleh pilih saja. Ini hanya membantu supaya rasa gurihnya lebih kuat. Atau mau yang tidak sama sekali gunakan juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisnis biasanya diperlukan deh, karena kita bikin jumlah banyak. Saya pengalaman banget soalnya pernah anti bumbu penyedap gitu ya, nggak taunya banyak yang komplain bu, gitu kok rasanya adem sih, kurang nendang gitu, karena teh kali. Lalu ada telur 3 butir, lalu ada tepung sagu atau tepung tapioka dan labu siam yang diparut kasar kemudian ditiriskan. Ini dia diparut kasar lalu ditaruh di wadah yang bisa meneteskan air di bawahnya. Ingat, biarkan airnya menetes natural saja, jangan diperes gitu ya. Nah, ini parutannya seperti ini gitu. Ini kan banyak pilihan yang dipakai yang sebelah sini. Oke ya. Oke. Nah, ini kalau diperes siomaynya sepak, nggak enak. Sepak gitu, jadi nggak enak ya. Nah, ini seperti ini kita tiriskan begitu saja. Bunda mau tanya, untuk labu siamnya ditiriskannya berapa menit? Ini ya sebentar saja, 15 menit juga oke. Jadi habis diparut ditiriskan sembari kita menyiapkan bahan-bahan lainnya. Pertama adalah ikan, taruh di sini, lalu nanti diberi minyak wijen sedikit. Fungsinya aja menghilangkan amis ikan ya, pakai 1 sendok makan saja sudah cukup. Kita aduk rata. Setelah itu diberi bumbunya, bawang merah dan bawang putih halus ini ya. Aduk rata, lalu dikasih telur. Ingat ya, cuma diaduk-aduk saja, jangan diuleni kuat-kuat.
Terus kita beri labu siam yang sudah diparut kasar. Labu siam ini akan menghasilkan tekstur somai dan batagor yang enak ya, tidak terlalu alot. Kira-kira yang pakai gigi palsu juga masih bisa nih makan ini. Lalu kita beri tepung sagu ya, atau tepung tapioka. Langsung dimasukkan semua gitu, nggak apa-apa ya, sekaligus. Terus kita aduk lagi. Aduk saja. Jadi jangan diuleni terlalu kuat. Berarti tidak di mixer kan? Enggak mixer. Kalau misalnya harus mixer pakai baling-baling yang gepeng. Gitu, diaduk saja. Gitu diaduk. Kalau kita aduk pakai tangan, ya udah pakai perasaan perempuan gitu ya. Kalau laki-laki kan kuat banget gitu ya. Kalau ini diaduk saja gitu ya, jangan dibejek terlalu kuat, karena kalau kita bejek kuat adonan melawan biasanya keras gitu somainya. Nah, kalau pas buat di bulan puasa sambil zikir ya kita dapat banyak lagi nih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi somenya enak, berkahnya juga dapat insya Allah ya. Nah, ini Ibu udah siap untuk dibentuk menjadi beragam somai. Ini adalah rahasia bumbu siomay dan batagor yang enak. Ada ubi merah yang sudah dikukus dan nanti dihaluskan. Warnanya juga merah gitu. Tapi ternyata saya baru tahu karena saya beberapa kali keliling kota. Ubi merah ini tidak di setiap kota ada. Gitu. Seperti misalnya di Surabaya, itu nggak ada, Bu. Adanya ubi yang kuning atau ungu. Kalau di sana itu beda ya? Beda, Bu. Beda. Ubi merah ini akan menghasilkan bumbu yang lebih seksi, lebih merah gitu. Lebih merah. Itu mentah kayak apa sih, Bun? Mentahnya itu kuning kalau aku bilang itu. Iya, biasanya kan kuning ya, kuning mempur di bagian tengah gitu ya. Ini merah, ubi merah ini rupanya hanya ada di sekitaran Jakarta dan Jawa Barat, Bu. Gitu. Jadi emang luar biasa kuasanya Allah ya. Jadi di setiap tanah akan menghasilkan umbi-umbian yang beda-beda juga gitu. Termasuk ini, saya makanya waktu di Surabaya saya ngajar, saya bingung, saya tidak temukan ubi yang warnanya merah, adanya kuning atau ungu. Terpaksa dipakainya yang kuning gitu. Nah, kalau dipakai yang kuning, cabenya kan harus dikuatkan, Bu, supaya tetap merah. Nah, cabenya boleh dikasih cabai yang besar, Bu. Cabai merah yang besar menghasilkan warna merah yang lebih kuat. Caranya digodok dulu cabenya atau digoreng, lalu dihaluskan. Nanti dia akan menghasilkan warna merah yang kuat. Gitu ya, kalau di daerah ibu-ibu itu yang terkenal sebenarnya Sukabumi. Sukabumi itu rata-rata warna buah dan umbi-umbiannya tuh lebih cakep ya. Ini ubinya lebih merah, terus singkong juga lebih kuning gitu ya. Pisang juga lebih bagus gitu. Sama lagi, Bu, di sekitaran Lampung tuh juga biasanya bagus. Itu kalau misalnya kita ingin dapat yang benar mirip gitu sama ubi gitu ya, mungkin kalau diganti cabai merah besar kan pastinya agak beda ya, karena ubi sendiri legit. Iya. Ada alternatif nggak yang mungkin akan mirip kalau susah menemukan? Saya pernah dengar ada yang pakai kentang juga, itu gimana? Kentang nggak apa-apa. Oh, bisa juga. Umbi-umbian. Ya, kentang kan juga ada patinya. Gitu. Kentang merah juga. Cuman warnanya Kentang merah ada ya? Ada. Oh, iya. Yang Atau di ubi cilembu, Alfamidi ubi juga. cilembu. Oh, ubi cilembu udah ada.
banyak lah ya. Kalau misalnya berada di satu tempat yang antah berantah, nggak nemu kacang tanah, nggak nemu ubi gitu, pakai aja peanut butter gitu juga bisa gitu ya. Peanut butter kan banyak nih yang pada tinggal di luar negeri susah banget mau bikin bumbu somai rindu gitu, udah peanut butter deh, terpaksa nggak ada gitu. Ibu tinggal di mana? Saya di Jakarta Selatan. Di Jakarta ubi nggak susah Bu. Iya, gitu. iya. Jadi Yang nggak perlu tempat cari orang alternatif. jualan rujak-rujak itu ya Bun itu? Iya bener Ya. gitu. Ya, rujak-rujak. Kemudian ada kacang tanah yang sudah digoreng, nanti akan digiling. Lalu cabai merah dan bawang putih. Cabai merah besarnya tambah berapa Bu? Kira-kira? Kalau misalnya ini 200 Nggak ada gram, cabai cabai merah. merah besar bisa 50 gram boleh Pak? 50 gram. Apa tadi direbus dulu ya Bun? Godok dulu atau goreng ya. Jadi kalau diiris halus, goreng, dihaluskan gitu kayak kita kalau bikin sambal goreng kan ya. Gitu. Jadi giling kacangnya tidak perlu sampai halus banget. Jadi bisa agak-agak ada teksturnya gitu supaya pas dimakan bunyi kletuk-kletuk. Begini saja cukup. Jadi ini nggak halus banget ya, masih ada tekstur kacangnya. Kita sisihkan. Ini blender itu. Iya, pakai blender kan ada. Tapi nggak apa ya Bu? Apa selera aja. Ini kan kita justru mau bikin yang kletes-kletesnya. ada kletes-kletesnya. Lama-lama kacangnya marah. Kemarin pengen halus, sekarang kasar. Gimana sih? Dan bawang putih. Ini di sini. Cabainya banyak. Cabai juga nggak perlu halus banget ya. Nah, kita blender dengan sebagian air yang di dalam resep itu kan ada 1.500 ya, 1,5 liter. Kita kasih sedikit air, terus kita haluskan. Dapat jus ubi. Nah, kalau udah dihalus-halus segini cepet tuh bikin bumbu. Ini minyaknya 750 mili ya saya pakai, kita panaskan. Jadi minyak banyak. Bismillah. Tunggu sampai panas dulu. Ini kita tumis ya.
harum ya bumbunya ya. Kalau sudah harum ini ya, ini kompornya soalnya apinya banyak ya, ini wangi gitu. Terus kita masukkan kacang tanah yang sudah digiling tadi ya, kacang tanah. Termasuk ibu-ibu yang tinggal di Malaysia. Saya juga mau bantu masak. Iya, aku kan bisnisnya Bu. Mumpung ada di sini. Kemudian ini ya, jus ubi kita masukkan. Ya, tadi untuk blender ubi kita tuang. Kemudian dimasukkan gula, kemudian garam, sama kaldu bubuk. Cuka dimasukkan ketika kita, kalau wajan ini masih boleh ya. Kalau misalnya ibu-ibu masaknya pakai wajan aluminium, hati-hati cuka jangan dimasukkan ketika dia mendidih ya. Jadi ketika dimasukkannya kalau sudah pindah wadah stainless atau wadah plastik gitu, karena asam cuka tuh bereaksi dengan aluminium, dia bisa jadi racun Bu. Kita tunggu sampai mendidih. Ini bisa buat dagang seharian Mbak. Sebanyak itu bisa. Kalau mendidihkan itu berapa menit atau cukup sampai mendidih saja? Sebetulnya sampai mendidih saja sudah cukup gitu. Kecuali ibu mau lebih tanak gitu dimasak terus sampai kira-kira 5-10 menit itu sih nggak apa-apa. Bunda, pengaruhnya apa Bun? Pengaruhnya bakteri lebih mati kan. Kalau mau pakai daun-daunan berarti pada saat ini ditaruh. Jeruk ya? Iya. Sudah mendidih seperti itu. Nah ini dimatikan saja ini. Sudah cukup matang gitu. Supaya lebih awet mungkin bisa. Bisa diaduk-aduk 5-10 menit gitu sampai tanak banget ya. Aja nggak perlu pakai pengawet ya. Kalau misalnya terpaksa digunakan pengawet, misalnya ibu mau pergi ke mana gitu atau untuk bisnis sih kebanyakan pengawet hanya boleh dipakai 1% saja gitu dari 1 kilo. Jadi misalnya ini dihitung aja ini berapa gram jadinya gitu, itu hanya boleh 1%. Itu pun tidak saya sarankan sih, sebaiknya kita tetap jualan yang tanpa pengawet. Iya. Udah mantep banget ya mendidihnya, kita matikan apinya. Sekarang kita bentuk siomaynya. Pertama adalah siomay tahu. Siomay tahu dari tahu yang kotak dipotong diagonal, lalu sisi miringnya kita kerat dengan garpu seperti ini supaya adonan nempel. Lalu kita beri adonannya kira-kira 2 sendok teh gitu, rapikan. Bagian permukaannya diberi tekstur pakai garpu supaya tampilannya lebih bagus. Kayak gitu nempel ya? Nempel kan sagu, bahan baku lem kan juga sagu kan. Nah kemudian ditaruh di loyang yang sudah dipoles dengan minyak kayak gini supaya nanti tidak lengket dan mudah dilepas ketika sudah matang. Adalah siomay telur. Siomay telur didapat dari telur rebus yang dibelah 2, lalu kita kerat juga begini, kemudian ditempel dengan adonan siomaynya.
rapikan. Jangan khawatir, ini labu yang ada di dalam adonan tuh tidak akan terlihat. Orang taunya kok rasanya enak ya, ternyata ada labunya di dalamnya. Nah, labu itu selain untuk tekstur juga untuk alasan ekonomis. Dengan ditambahkan labu siam itu adonan jadi lebih banyak dapatnya. Siomay telur siap dikukus. Lalu ini siomay pare. Dapatnya dari pare yang dipotong-potong lalu dibuang bijinya, lalu diseduh dengan air panas supaya tidak terlalu pahit gitu. Lalu kita beri isi cukup di bagian atasnya saja, tidak perlu sampai terlalu dalam. Di bagian atasnya kita kasih tekstur pakai garpu. Nah, kan suka banyak ya terkenal tuh siomay keriting. Nah, dikeritingkannya tuh pakai garpu saja, nggak usah pergi ke salon. Lalu siomay kentang didapat dari kentang yang sudah dikukus setengah matang lalu dipotong gitu. Kalau kentangnya besar bisa dipotong beberapa, tapi kalau kentang kecil cukup dibagi dua saja. Dikerat supaya kasar permukaannya, lalu kita tempel. Dikasih tekstur supaya bagus, siap. Ini adalah siomay pangsit ya. Jadi kulit pangsit yang tadinya kotak kita potong jadi bulat kayak gini. Gunakan kulit pangsit atau kulit siomay yang tipis tapi tidak mudah robek. Ini saya biasa beli di pasar gitu ya, pasar tradisional. Ada yang tipe-tipe seperti ini. Nah, sebaiknya sih ukurannya cari yang bulat. Kalau misalnya nggak dapat yang bulat, ya sudah nggak apa-apa, kita potong dulu aja. Cara potongnya bisa pakai pattern, pakai mangkok dulu, atau ini saya gunakan ring cutter gitu, ditekan kuat supaya terputus. Nah, kemudian dapat deh. Jadi kulit pangsitnya sih biasanya saya menggunakan kulit pangsit merek AA. Beli di pasar sih itu ada gitu ya. Biasanya yang dipilih adalah yang tipis tapi tidak mudah robek gitu. Kalau butuh resepnya saya bisa kasih nanti. Oke ya. Nah, kalau misalnya nemunya kulit pangsit yang tebel, yang kalau dikukus tetap aja dia kaku gitu, itu bisa saja kita tetap pakai. Nanti saat ngukus, separuh waktu kukus kan 30 menit ya, 15 menit atau 20 menit, disemprot pakai air, pakai sprayer gitu, supaya nggak kering gitu ya. Nanti dia tetap basah kok. Iya. Dapat nih? Sprayer. Sebelum dikukus dulu bagi Lagi kukus. Tapi ini kukus sama ada. Kalau dari awal lengket dia nggak bisa. Berarti setelah dikukus terus 30 menit. Nih, kukus kan 30 menit. Separuh waktu kukus berarti 15 menit atau 20 menit lah ya. Itu buka kukusannya terus sembur dengan air. Gitu. Pakai sprayer, Bu. Oh iya iya. Pakai sprayer. Terus dikasih isian di tengahnya. Kayaknya enak ya. Belum jadi udah enak. Terus dilipat ke arah atas. Ini gitu ya. Jadi wironan, terus kita pegang supaya dia menjadi seperti kantong pengemis. Enak aja, kantong pengemis tuh zaman dulu, sekarang pengemis sudah punya handphone. Kayak gini kita hias bagian atasnya dengan ini ya, wortel parut. Ini adalah model siomay yang paling laku, model seperti ini. Sekarang siomay kol.
Kalau sebaiknya dikukus dulu atau diseduh dengan air panas supaya dia lebih lemas dan mudah dibentuk gitu. Nah ini lebarnya suka tidak beragam gitu, tidak teratur gitu ya. Nah nggak apa-apa, yang penting kita lipat sampai dia teratur. Kalau misalnya ada ini batang tengahnya yang suka keras, kita bisa potong dulu. Ini kita ambil dulu pakai pisau bagian tengahnya yang keras. Terus kita bisa isi dengan adonan atau dilipat saja juga nggak apa-apa. Kita isi dengan adonan somai. Meskipun bentuknya berantakan, kita lipat sampai rapi gitu, seperti kita melipat amplop. Ini kita gulung. Nah, begini tinggal dikukus. Sebaiknya sih cari yang lebar gitu ya, bagus. Nah ini kalau misalnya nggak dikasih isi, kita rapikan saja ini yang berantakan gitu. Terus kita lipat dan digulung sampai didapat tampilan yang rapi lagi. Nama saya Dede. Saya ikut kelas siomay karena anak saya, suami saya suka makan siomay. Karena saya menjaga kualitas bahan untuk dimakan, maka saya mencoba untuk belajar kelas sama Bu Fatma. Ternyata di sini banyak sekali saya temukan trik-trik yang tidak pernah saya ketahui selama ini. Mungkin teman-teman yang ingin mencoba ikut kelas siomay patut dicoba dan insya Allah enak. Halo, nama saya Rinsa, saya seorang karyawan. Awalnya saya kenapa berpikiran untuk ikut kelas siomay dan batagornya Bunda Fatma, karena saya pribadi suka banget sama siomay dan batagor. Gimana dapetin cara bumbu yang enak dan lezat itu saya sampai sekarang belum pernah bisa, sampai akhirnya dengan ikut kelas ini akhirnya tahu ya, oh ternyata rahasianya ini dan ini. Terus yang kedua ya karena pahala aja sih, nyenengin mulut suami, anak. Ya kalau syukur-syukur kalau bisa jadiin usaha. Ya, nama saya Jati dari Karawaci. Kenapa saya hari ini ikut kelas membuat somai dan batagor bersama Ibu Fatma Bahawan? Karena memang ini makanan favorit keluarga kami, dan selama ini kami konsumsi makanan ini tuh hanya membeli. Kan kayak gak ada salahnya ya kalau kita bisa buat di rumah, suami juga anak-anak suka. Sementara saya pernah coba juga dan hasilnya tuh gak berhasil, makanya kayaknya pas begitu lihat ada jadwal untuk membuat somai ini, kita ikut, kita belajar, dan ternyata banyak sekali tips dan trik dari Ibu Fatma Bahawan yang insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan saya bisa praktekkan di rumah dan berhasil. Terima kasih. Nama saya Rina, saya berasal dari Kota Padang. Saya sudah lama sekali ingin belajar siomay Bandung dan batagor, tetapi jadwalnya tidak ada yang pas. Nah, berhubung bulan ini saya sangat berdoa sekali dari bulan kemarin supaya dapat jadwalnya di awal bulan Mei. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah, dan jadwal yang disusun oleh NCC sekarang pas di jadwal libur awal bulan Mei. Jadi saya langsung ambil kelasnya dan saya belajar hari ini, mendapatkan ilmu dan tips and trik dari Ibu Fatma tentang membuat siomay Bandung yang enak, apalagi sambalnya, dan cukup puas dengan hasilnya. Halo, nama saya Yanti. Saya ikut kelas somai ini karena selama ini penasaran bumbu kacangnya itu gimana cara bikinnya gitu. Karena selalu kalau bikin kan jadinya kayak bumbu pecel. Nah, setelah ikut ini NCC ini baru tahu deh cara bikin bumbu kacang dari somai itu gitu. Nah, manfaatnya selain untuk diri sendiri, bisa bikin buat di rumah buat cemilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Mardiati. Kenapa saya ikut kursus somai dan batagor? Karena saat ini saya menetap di US, di negara orang yang jarang dan tidak ada jualan somai. Jadi untuk itu ilmunya saya akan bawa ke luar juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Rini. Saya asli Padang tapi saat ini domisili di Depok. Ikut ini karena memang dari dulu pengen banget bikin siomay yang enak, yang lembut. Selama ini bikinnya keras, gatot gitu. Jadi dengan ikut kelasnya Bu Fatma dapat banyak ilmu bagaimana tips and trik yang bikin siomay yang enak dan lembut. Bisa disisihkan ya? Bisa aja.